Udah? Udah? Berangkat? Bismillah. Halo Sobat YouTube, kembali lagi dengan Ip dari Otomotif TV. Ya, kali ini saya ada di dalam sebuah kendaraan yang sangat berbeda dibanding kendaraan-kendaraan yang sebelumnya pernah kita bahas. Sebelumnya kita pernah bahas Nissan Levina, BRV, Datsun Go atau Xenia atau Camry atau beberapa motor atau kendaraan lainnya. Kali ini kita akan bahas sebuah kendaraan yang bisa saya katakan sebagai mesin penghasil uang atau mobil penghasil uang atau mesin atau mobil pencari uang. Kenapa begitu? Ya, karena mobil ini akan diniagakan, akan digunakan sebagai angkutan. Ini adalah sebuah odong-odong. Sekilas cerita tentang odong-odong ini. Ya, ini berasal dari sebuah Suzuki Carry Extra 1000 cc keluaran tahun 2000 akhir. Ya, bulan 12 tahun 2000. Mobil ini berawal dari sebuah angkot. Akhirnya sekitar 4 atau 5 bulan lalu mobil ini dibeli. Angkot itu dibeli oleh pemilik odong-odong ini sebelumnya. Angkot itu dibeli dengan harga di bawah 15 juta, tapi di atas 10 juta, saya kurang tahu pasnya berapa, ya lupa. Lalu dimodifikasi, dirubah dari angkot menjadi odong-odong dengan model seperti bus malam. Untuk eksteriornya nanti kita lihat ya, tapi bentuknya menurut saya ini seperti bus malam. Bahkan kalau dilihat dari depan mungkin seperti orang bilang sekarang kayak double decker ya, kayak bus tingkat, karena kaca depannya terbagi dua, atas dan bawah, tapi versi mininya. Oke, akhirnya setelah mobil itu jadi dibeli, angkot dibeli, dibuat jadi odong-odong oleh pemilik sebelumnya. Namun sayangnya tidak digunakan untuk sebagai mesin pencari uang oleh pemiliknya. Setelah 1 bulan jadi, hanya didiamkan di dalam rumah aja. Akhirnya mobil ini dijual, dan kebetulan saat itu saya lagi cari iklan odong-odong, dan saya lihat, wah, harganya sesuai dengan keuangan untuk dibeli, yaitu kurang dari 35 juta. Oke, kita beli. Akhirnya setelah kita beli, kita cek-cek, namanya mobil bekas angkot, pasti aja ada masalahnya. Ya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, diantaranya filter bensin, saringan udara, dan lain-lain yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp800.000. Setelah perbaikan di total, habisnya tetap nggak nyampe ya, 35 juta, tetap di bawah 35 juta rupiah. Ya, jadilah odong-odong ini ada pada kami saat ini. Ya, sedikit cerita juga kenapa odong-odong ini beli. Sekitar 2 tahun lalu, saat kami pulang dari aktivitas kami melihat sebuah odong-odong lewat di area perumahan kami, dan kami melihat penuh ya. Keesokannya saat kami pulang kerja, kami lihat lagi, wih, selalu penuh ya. Akhirnya kami cari tahu berapa sih penghasilan dari odong-odong ini. Kayaknya lumayan juga nih kalau kita jadikan basis income, artinya kita biarkan orang yang bawa dan kita pakai sistem setoran. Saya coba tanya-tanya, ternyata satu hari penghasilannya itu 600 sampai 700 ribu rupiah dengan jalan kurang lebih 8 trip, artinya 8 kali muter-muter di area perumahan kami. Akhirnya menjadi sebuah impian, kayaknya ini enak nih kalau punya duit nganggur, kita gunakan untuk usaha odong-odong. Akhirnya setelah 2 tahun berlalu, dan inilah odong-odong tercapai, kami beli. Kurang lebih sudah 1 bulan mobil ini diniagakan. Namun baru kali ini kami berkesempatan untuk bisa membahas seputar tentang odong-odong ini. Ya, odong-odong ini akhirnya kami sewakan dengan harga kurang lebih hari kerja Senin sampai Jumat itu 200.000 per hari, dan hari Sabtu dan Minggu itu 250.000 per hari. Jadi Anda bisa pikirkan, Anda bisa hitung sendiri berapa penghasilan yang didapatkan dari menyewakan odong-odong ini. Kalau kita pukul rata 200.000 aja satu hari, artinya 1 bulan 6 juta kita terima bersih. Dari 6 juta kita terima bersih, 1 juta kita sisihkan untuk perbaikan, servis dan lain-lain, ganti ban, ganti rem dan lain-lain, hal-hal yang pasti terjadi
dalam mobil angkutan pasti aja banyak aja yang harus diganti. Artinya kita masih bisa dapat 5 juta bersih 1 bulan dengan usaha odong-odong ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan lancar. Oke, itulah sekilas cerita tentang odong-odong ini. Baik, sekarang kita lihat, saat ini saya ada di bagian kemudi dari odong-odong ini. Ini setirnya biasanya kita bawa begini kan ya, posisinya kurang lebih di sini karena ini adalah dashboardnya kurang lebih segini, tapi ini jadi seperti ini karena seperti saya katakan tadi, odong-odong ini modelnya seperti bus malam ya. Ini adalah posisi kemudi, posisi duduk saya. Walaupun kursi tidak bisa di setel, setir juga tidak bisa til apalagi teleskopik, tapi untuk posisi duduk space kaki kami sangat lega, kepala wow 1 jengkalan lebih tuh. Jadi artinya headroom dan legroom cukup luas ya. Ini posisi duduk kemudi kami. Oh ya, namanya X angkot Suzuki Carry lagi. Carry saya rasa sampai sekarang nggak ada yang matic ya, pasti manual ya. Ini manual 4 percepatan ya. Ini adalah posisi kemudi kami. Yuk kita lanjut, ada apa aja di bagian dalam dari odong-odong ini. Yuk kita lihat bagian dalam dari odong-odong ini. Buat YouTube. Baik sobat YouTube, ini adalah penampakan dari dashboard odong-odong ini. Odong-odong ini lebarnya bertambah 5 cm di bagian kiri dan 5 cm di bagian kanan. Dashboardnya ya namanya bekas angkot pasti usang dan nggak ada yang berfungsi, hanya sebagai variasi. Ini adalah monitor LCD dilengkapi dengan head unit yang sudah include dengan power, dan ada speaker tambahan di sini termasuk subwoofer dan lain-lain. Di atas kiri dan kanan juga terdapat speaker. Oke, ini adalah pintu depan bagian kiri atau bagian penumpang. Ini adalah jok penumpang bagian depan yang bisa diisi kurang lebih 3 orang karena lebarnya sudah bertambah. Ini adalah bagian row kedua yang dilengkapi dengan pintu sendiri. Di row ketiga juga begitu, ada pintu sendiri. Namun senderan di paling kiri itu tidak ada karena digunakan untuk penumpang bagian row keempat masuk. Karena di row keempat tidak ada pintu. Dan di row kelima ada pintu namun tidak ada sandaran. Ya, seperti ini adalah bagian dalam interior dari odong-odong ini. Untuk audio bisa saya katakan cukup baik di kelasnya. Namun mohon maaf tidak bisa kami lakukan pengetesan suara karena akan berdampak pada YouTube channel kami. Ya, ini adalah bagian dalamnya dari odong-odong yang saat ini kami naikin. Spion luar seperti itu, sebagian spion kiri, spion kanan juga seperti itu, dan spion atas seperti ini, spion dalam untuk melihat penumpang. Lihat speakernya luar biasa. Oke, sekarang kita lihat bagian luar dari odong-odong ini. Oh, sebelumnya kita coba duduk di row kedua atau row terakhir dari odong-odong ini. Baik sobat YouTube, saat ini saya ada di row ketiga dari odong-odong ini. Itu row pertama, itu kursi driver yang tadi saya dudukin. Ini row kedua, itu row pertama ya untuk penumpang, ini row kedua. Itu pintu row kedua, ini pintu row ketiga. Row keempat tidak ada pintu, dan ini pintu row kelima, namun row kelima tidak ada sandaran. Untuk posisi duduk tentunya sangat tegak, tapi sekali lagi legroom luas, headroom juga luas. Satu baris ini untuk orang dewasa bisa untuk 4 penumpang. Baik sobat YouTube, ini adalah interior bagian dalam dari odong-odong kami. Yuk kita lanjut penampakan bagian luar dari odong-odong ini. Baik sobat YouTube, ini adalah penampakan bagian luar dari odong-odong kami. Ya, logonya Mercy atau Mercedes-Benz. Di tengah sini ada tulisan Honda, sini eksklusif, dan di atas tulisannya bukan Mercedes-Benz tapi Mercedes-Benz. Oke, ini penampakan luar dari odong-odong kami. Ya, seperti kami katakan tadi, odong-odong ini modelnya seperti bus malam, bahkan seperti double decker, karena seperti kita lihat kaca ini terbelah dua, bagian atas dan bagian bawah, sehingga dari jauh tampak seperti bus
bus malam yang bermodel double decker. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah bagian samping dari odong-odong. Ya, menggunakan velg ring 13, bahkan velgnya aja belang-belang. Namun catnya ini airbrush, namun dengan kualitas cat yang seadanya. Ini pintu bagian depan. Oke, bukanya seperti ini aja. Dia hanya menggunakan slot seperti ini. Oke, kita tutup pintu bagian depan. Dan ini pintu bagian row kedua, row ketiga, dan row keempat, dimana setiap pintu hanya menggunakan engsel atau kuncian seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Di bagian samping ini juga kita tambahkan ini ya, plastik ini digulung, namun saat hujan plastik ini akan dibuka agar air hujan tidak masuk ke dalam. Oke, ini bagian samping dari odong-odong ini, dan ini adalah bagian belakang dari odong-odong. Ya, seperti saya katakan, modelnya seperti bus malam. Oke, inilah penampakan dari odong-odong kami. Ya, baik sahabat YouTube, saat ini beginilah penampakan dari odong-odong kami. Yuk sekarang kita lanjut, bagaimana sih rasa mengendarai atau rasa menjadi penumpang dari odong-odong ini. Yuk kita lanjut untuk tes drive dari odong-odong ini. Baik sahabat YouTube, sekarang kita coba tes drive dari odong-odong ini. Yuk kita coba nyalakan tokcer nggak mesinnya untuk dihidupkan. Lumayan tokcer ya. Yuk sekarang kita coba tes jalan mobil ini, jalan dekat aja. Sama seperti mobil manual lainnya, masukin kopling gigi 1 dan lain-lain. Kita coba tes drive. Ya, lumayan enak sih untuk mobil tahun 2000, apalagi tren angkot. Suaranya masih cukup halus, suspensinya cukup oke, remnya juga cukup oke. Namun tanjakannya sangat tinggi, supaya kita agak pelan-pelan karena mobil ini cukup rendah dan bodinya lebih panjang 50 cm dari aslinya. Jadi mobil ini dipanjangkan 50 cm dan ditambah lebar 10 cm, 5 cm ke kiri, 5 cm ke kanan. Ya, untuk impresi mengemudi tentunya ya kalau dibandingkan mobil lainnya nggak akan nyaman, tapi untuk cara bawa dan lain-lain cukup enak, mesin juga cukup oke. Untuk keiritan sudah pasti dijamin irit. Nah, kita coba untuk mundur. Spionnya seperti spion truk kecil atau Isuzu F gitu ya, atau Mitsubishi PS. Jadi kita ngeliatnya juga ke belakang, lumayan enak. Mundurnya juga enak. Karena ini juga rem luar biasa ya. Oke, kita balik lagi ke rumah. Impresi dari mengemudi ya seperti ini. Cuman setirnya agak berat ya, karena mungkin karena berubah posisi. Baik sahabat YouTube, sekian tayangan kami kali ini. Semoga tayangan kami ini dapat bermanfaat dan bermanfaat untuk Anda. Semoga aja untuk Anda yang saat ini sedang berpikiran ingin memiliki penghasilan tambahan dengan dana terbatas, bisa menjadi sebuah inspirasi, bisa menjadi sebuah masukan dan menjadi manfaat yang baru. Namun sekali lagi saya ingatkan, odong-odong ini adalah mobil yang sebenarnya secara kelayakan ya tidak layak karena tidak melalui uji kelayakan dan lain-lain. Namun kalau untuk ada angkutan dalam perumahan, nggak keluar jauh-jauh, kencang-kencang ya, insya Allah aman ya. Baik sampai itu, sekian tayangan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa pada tayangan kami selanjutnya. Bye. Terima kasih dan sampai